Saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat beribadah dalam kebaktian Minggu Online GKI Kelapa Cengkir. Beberapa warta lisan yang perlu diperhatikan sebagai berikut. Pemanggilan penatua masa pelayanan 2021 sampai dengan 2024. Dari 16 penatua yang ada pada saat ini, 7 orang akan mengakhiri masa pelayanan mereka sebagai penatua pada bulan Maret 2021 dan bulan Juli 2021. Untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan jemaat GKI Kelapa Cengkir, maka diperlukan penatua-penatua baru. Oleh karena itu, para anggota SIDI mohon untuk mengusulkan nama-nama bakal calon penatua melalui email majelis.kc@gmail.com atau melalui WhatsApp GKI Kelapa Cengkir di nomor 0813 8890 1368. Rangkaian kegiatan atau ibadah online Minggu Advent, Natal, dan Tahun Baru dapat dibaca pada warta jemaat. Mohon dukungan saudara sekalian. Demikian warta lisan yang dapat kami sampaikan. Kami sangat mengharapkan saudara sekalian dapat turut serta di dalam kegiatan yang dapat dibaca pada warta jemaat. Kebaktian hari ini, Minggu Advent 1 tanggal 29 November 2020 dalam rangka pertukaran pelayanan kegiatan GKI Klasis Jakarta 1 yang dilayani oleh Pendeta Anton M. Pardosi dari Jemaat GKI Kebon Bawang dengan tema Alam Menjadi Pertanda. Umat yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu ini kita masuki Minggu Advent pertama. Kenangan dan pengharapan akan kedatangan Kristus di dunia ini kembali kita hayati bersama-sama. Yeremia 14 ayat 1-9 mengatakan, firman Tuhan yang akan datang kepada Yeremia mengenai musim kering. Yehuda berkabung, pintu-pintu gerbangnya rebah, dan dengan sedih terhantar di tanah. Jeritan Yerusalem naik ke atas. Pembesar-pembesarnya menyuruh pelayan-pelayannya mencari air. Mereka sampai ke sumur-sumur tetapi tidak menemukan air, sehingga mereka pulang dengan kendi-kendi kosong. Mereka malu, mukanya menjadi merah, sampai mereka menyelubungi kepala mereka. Pekerjaan di ladang sudah terhenti, sebab hujan tiada turun di negeri. Maka petani-petani mereka merasa kecewa dan menyelubungi kepala mereka. Bahkan rusa betina di padang meninggalkan anaknya yang baru lahir, sebab tidak ada rumput muda. Keledai-keledai hutan berdiri di atas bukit gundul, mengap-ngap seperti serigala. Matanya menjadi lesu, sebab tidak ada rumput. Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami ya Tuhan, oleh karena nama-Mu. Sebab banyak kemurtatan kami telah berdosa kepadamu. Ya pengharapan Israel, penolongnya di waktu kesusahan, mengapakah engkau seperti orang asing di negeri ini, seperti orang perjalanan yang hanya singgah untuk bermalam? Mengapakah engkau seperti orang yang bingung, seperti pahlawan yang tidak sanggup menolong? Tetapi engkau ada di antara kami ya Tuhan, dan nama-Mu diserukan di atas kami. Janganlah tinggalkan kami. Umat Tuhan dengan hati yang senantiasa setia merindukan kehadiran Kristus. Marilah kita memuji dan mengagukan nama Tuhan.
Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Semua manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus Putranya, kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Ibadah Minggu Advent pertama berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Damai Kristus besertamu. Dan beserta saudara juga. Masa Advent dirayakan sebagai suatu masa untuk menantikan kedatangan Kristus ke dunia. Dalam masa Advent, dimensi masa lalu dan dimensi masa depan menyatu. Ada kenangan akan penantian kedatangan Kristus untuk yang pertama kali di dunia melalui kelahirannya. Dan ada penantian akan kedatangan Kristus yang kedua kali di akhir zaman untuk melakukan pembaharuan kehidupan. Melalui tema ibadah alam menjadi pertanda, kita diajak untuk menantikan kedatangan Tuhan dengan penuh pengharapan dan dengan sikap berjaga-jaga sembari terus berkarya bersama Tuhan di tengah dunia yang merindukan pemulihan. Karena itu saudara, marilah kita masuk dalam pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Engkau Allah yang mengetahui yang telah kami perbuat, dan karena itu di dalam rahmat dan kesetiaan Tuhan kami mengaku tiada yang dapat kami sembunyikan. Dengan banyak cara dan bahkan kami membiarkan kuasa dosa menguasai tingkah laku dan pola bahkan pemikiran hidup kami. Kami telah sesat di jalan yang Kau persiapkan bagi kami. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami mohon, ampunilah dosa kami, tahirkanlah kami, sebab sucilah Engkau, supaya kami juga mendapatkan pengampunan dosa di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan berita anugerah yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 9 dan 10 yang berbunyi demikian. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan kita. Syukur kepada Allah. Juru Selamat datanglah.
Saudara, marilah kita mempersiapkan diri untuk pembacaan firman Tuhan dan perenungannya, dan kita berdoa mohon pertolongan Tuhan. Allah yang maha baik, kami siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sabda Tuhan, dan karena itu berkatilah kami supaya kami mampu mendengar baik pembacaan firman dan perenungannya, dan berkati juga hamba-Mu untuk membaca, memperdengarkan suara Tuhan. Terpujilah Tuhan, demi Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Injil dari Injil Yesus Kristus menurut Markus 13 ayat 24 sampai 37 mengatakan demikian. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau Ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan Allah dan yang memeliharanya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perenungan kita di Minggu Advent pertama ini, kita fokus pada dimensi eskatologis, yakni penantian akan kedatangan Tuhan di akhir zaman. Karena itu, kita diharapkan sabar dalam masa penantian itu. Kesabaran menanti pun bukan tanpa karya, namun tetap hidup dalam kesucian dan tanggung jawab beriman, dan mestinya kita bisa lebih baik lagi. Oleh karena itu, saudaraku, alam yang menjadi pertanda, saya teringat pada sebuah peristiwa alam yang sederhana, ialah kalau laron sudah datang ke rumah, tidak lama lagi hujan akan tiba. Itu biasa tanda itu, dan ada banyak tanda-tanda lain. Karena itu maka menjadikan alam sebagai pertanda atau peristiwa alam sebagai pertanda dalam konteks renungan kita bukan berarti sebagai satu-satunya pertanda. Yesus mengatakan itu baru
awal dari masa pembaruan. Nah, karena itu saudara, pada bacaan kita berdasarkan Injil Markus 13, ada 2 bahkan 3 hal yang saya coba bantu untuk kita pahami. Yang pertama adalah kita diperhadapkan dengan dialog Yesus dengan para murid. Mulai dari ayat 3 yang kita tidak baca dan beberapa ayat berikut, soal bila mana akan terjadi kesudahan kemegahan bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Pada ayat 3 terutama itu. Dan saudara, salah satu jawaban Yesus yang menjadi pengajarannya saat itu adalah soal kedatangan anak manusia. Yang tadi kita baca sejak ayat 24 dan berikutnya. Dengan Yesus menjelaskan berbagai peristiwa yang memberi kesan mengerikan. Dan perikop sebelumnya juga memang menggetarkan kalau kita baca. Namun Yesus kemudian memberi penekanan hal kehadiran yang penuh kekuasaan dan kemuliaan Sang Anak Manusia. Karena itu kita harusnya mencatat bahwa kehidupan manusia itu ada dalam sepengetahuan Sang Anak Manusia. Dan karena itu umatnya memuliakan dengan mengelu-elukan kehadirannya, karena umat mengharapkan kedatangannya. Umat merindukan perjumpaan kudus tersebut. Inilah sikap positif yang perlu diperhatikan. Pada ayat 32, Yesus juga mempersoalkan waktunya, kapan. Namun jawaban Yesus, aku tidak tahu, hanya Bapa saja. Saudaraku, seorang teolog bernama William Barclay mengatakan, itu merupakan peringatan keras kepada orang-orang yang berusaha menentukan sendiri hari kedatangan Tuhan. Saya mau mengatakan itu adalah wewenang dan misteri Allah. William selanjutnya mengatakan bahwa bagi kita akan merupakan suatu hujatan bila kita sendiri berusaha menentukan apa yang Yesus sendiri tidak mengetahuinya. Jadi saudara, jangan sesat soal pengajaran-pengajaran di luar sana yang mengatakan ada jadwal parusia atau kedatangan Kristus kembali. Yang kedua catatan saya ialah pengharapan di dalam tema kita pada hari ini berbobot untuk menjelaskan kesukacitaan dan bukan bertumpu pada kengerian akan kedatangan anak manusia tersebut, supaya kita bisa jangan dikuasai atau dihantui oleh pikiran kehancuran. Ya, tentu jadi menakutkan nantinya sehingga melupakan kegembiraan hidup beriman. Saudaraku, mestinya ketika kita membaca perumpamaan tentang pohon ara yang bertunas, itu mengajak kita menantikan kedatangan Tuhan dengan pengharapan. Pendengar Yesus saat itu mengetahui persis bahwa usai musim dingin dan dimulainya musim semi, pohon ara akan bertumbuh bertunas sebagai lambang kehidupan dan pengharapan yang baru. Orang-orang akan dapat berteduh di bawah kesuburan pohon ara. Bahkan beberapa ayat perjanjian lama, misalnya dalam Mika 4 ayat 4, 1 Raja-Raja 4 ayat 25 menyebutkan pohon ara dan anggur sebagai ilustrasi kehidupan yang penuh damai sejahtera,
dalam kemakmuran, dan juga dalam perlindungan Tuhan. Karena itu, lebih lanjut, Yesus mengajarkan pola hidup yang berjaga-jaga, bertanggung jawab, yang tetap berkarya karena dipercaya, sambil menantikan kedatangan kembali Sang Tuan, si pemilik rumah. Ayat 34 dan yang berikutnya. Karena itu saudara, perlu kita pemeriksa diri bahwa melalaikan tugas kehidupan akan mengecewakan Sang Tuan. Kita harus memahami bahwa Kristus tetap mengasihi dan bumi kita terus dibaruinya. Maka sampai sebelum masa itu datang, kita mestinya tulus dan bersemangat ikut dalam pembaruan yang Allah kerjakan. Catatan saya yang berikut, yang keempat, orang yang bijaksana yang segenap hidupnya bagi kemuliaan Tuhan, ia adalah orang yang sedang mempersiapkan diri untuk perjumpaan dengan Sang Raja. Tentu hatimu akan bersuka cita di dalam masa penantian perjumpaan kudus tersebut. Jika hari esok tidak pernah datang, aku ingin mereka tahu betapa aku mencintainya. Harapan indah untuk tetap menghiasi hidup dengan mencintai sesama dalam alunan lagu Ronald Keating. Martin Luther berkata begini, sekalipun aku tahu bahwa dunia akan berakhir besok, aku akan tetap menanam pohon apelku. Saudaraku, selamat berjaga-jaga dalam penantian kedatangan Sang Raja, dan tetaplah penuhi tanggung jawab imanmu. Tuhan menjaga, menguatkanmu. Amin. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan menyatakan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah saudaraku, kita memasuki doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bersama-sama dengan orang percaya, kami akan terus belajar untuk sabar sambil berkarya, menunggu sampai Tuhan datang, entah kapan, hanya Engkau yang mengetahui. Dan karena itu kami mau tetap percaya, hanya karena kasih Tuhan yang membaharui hidup iman kami. Oleh karena itu ya Bapa di sorga, berkatilah kami, entah sampai kapan kami akan tetap beribadah dengan online ini. Tapi kami sebagai manusia berharap dan menanti pertolongan Tuhan. Ini akan dapat diselesaikan di negeri kami, di daerah DKI Raya ini, supaya kami dapat kembali berkumpul dalam peribadatan-peribadatan seperti sebelum masa pandemi COVID-19 ini. Ya Bapa yang Maha Pengasih, tolonglah umat-Mu supaya kami dapat mengerjakan hal-hal yang baik, sekalipun kami melakukan dalam ibadah dengan cara online ini. Sekalipun kami dituntut untuk bekerja dari rumah
pada sebagian orang belajar dari rumah. Kami mau sabar dan terus tegar melakukan yang terbaik bagi negeri kami, gereja kami, bagi kemuliaan Tuhan dan masa depan kami. Karena itu ya Tuhan, berkatilah setiap orang yang bekerja, entah sudah ke kantor, entah masih di rumah, kreatif dan terus melakukan yang terbaik. Bagi pelajar yang masih harus sekolah dari rumah dan para mahasiswa dapat sabar serta imajinatif untuk menjawab dan melakukan tugas-tugas akademiknya. Berkati mereka supaya tetap sabar ya Tuhan. Kami berdoa bagi kekuatan yang Kau akan tetap berikan bagi gereja Tuhan, khususnya dalam kebersamaan kami seklasis Jakarta 1. Ya Tuhan, urapilah niat suci kami untuk tetap satu dalam klasis Jakarta 1 GKI yang sudah kami upayakan. Kiranya Tuhan juga akan menolong rekan-rekan kami dari BPMK kelas Jakarta 1 itu untuk mereka juga kreatif melakukan tanggung jawab mereka. Terima kasih Tuhan untuk menguatkan seluruh aktivis gereja di GKI Kelapa Cengkir ini beserta dengan para penatua dan para pendeta. Berkati mereka supaya dalam kemurahan-Mu mereka terus memohon kasih karunia dan mereka terus berusaha melakukan pelayanan yang terbaik untuk pembangunan umat Tuhan di jemaat ini. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau Allah yang begitu baik, yang akan tetap menjaga keberimanan kami, sehingga kami akan berkarya di bumi yang Kau berikan bagi kami ini. Tuhan, kami berdoa bagi keamanan di daerah DKI Raya ini, bagi keamanan setingkat nasional di negeri kami ini, memberkati para petinggi di republik ini, supaya mereka tetap bijaksana dan terus menjaga keamanan dan persaudaraan di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami ini. Terima kasih untuk setiap kinerja yang mereka persembahkan bagi negeri. Terpujilah Tuhan yang akan memberkati setiap orang yang di dalam keterbatasan harus menanti kehidupan ini dan melakukan upaya-upaya baik, terutama mereka yang sedang menderita penyakit. Tuhan, kasihanilah mereka supaya mereka tidak jenuh dan terus bekerja sama dengan para dokter, perawat, dan bahkan rutin untuk memakan dan mengkonsumsi obat-obatan. Tuhan memberkati juga saudara-saudara kami yang dalam keterbatasan terpapar COVID-19. Mereka mau menguatkan diri mereka dan tetap semangat menghadapinya, sehingga kami akan menemukan orang-orang yang optimistik untuk masa depan, karena Tuhan hadir bagi mereka, bagi kami, bagi negeri tercinta. Terima kasih Bapa di sorga. Kasihanilah kami untuk tetap menjaga keutuhan NKRI yang kami damba, dan kami ingin ketentraman menjadi milik kami bersama. Tuhan, tolong kami. Kasihanilah kami ya Allah, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang mengajarkan kami bersama berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita berikan kepadanya. Dasar persembahan terambil dari Mazmur 52 ayat 11.
Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak, karena namamu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Saudara sekalian dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening Majelis Jemaat GKI Kelapa Cengkir maupun scan QRIS GKI Kelapa Cengkir. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat, Kau curahkan pada umat. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawab dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih, karena itu makna kasih-Mu. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang surga, kami datang menghadap Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau mengucap syukur atas apa yang telah memberikan kepada kami. Berkatilah Tuhan agar persembahan yang telah kami berikan dapat membantu sama kami. Dan juga berkatilah Tuhan agar kami dapat selalu bersyukur atas hari-hari yang telah Engkau berikan kepada kami, kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Berkatilah kami Tuhan agar kami dapat memakai hari-hari tersebut dengan bijaksana. Terima kasih Tuhan, semua doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hai orang yang beriman, tetap waspadalah, sebab larut malam bertambahlah. Hai jagalah pelita dan janganlah cemas, berjaga dan berdoa karena tanpa lemas. Berilah putus berjalan dan tambah minyaknya, janganlah putus asa, tetap bersiaplah mengawali dalam memenangkan pasti, dan nanti datang fajar yang hilangkan pedih. Kau yang dinanti-nanti, ya Yesus datanglah. Oh surya kebenaran, terbit dan ingat, sambil tundukkan diri, jemaat berdoalah. Menghibur juru selamatnya datanglah segera. Saudara-saudara yang berada di rumah, kini saatnya kita memasuki bagian perutusan untuk dirimu. Dan karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan,
kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari